Tanaman yang satu ini bagi sebagian masyarakat dipandang sebelah mata, bahkan dianggap sebagai gulma tanaman yang dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya. Tanaman yang tergolong liar ini pertumbuhannya begitu cepat. Namun, bagi warga Desa Weduni Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan, bisa jadi tanaman eceng gondok merupakan tambang emas yang belum banyak digali. Sang surya mulai menampakkan sinarnya. Seiring dengan itu, makhluk hidup beranjak menghiasi panorama desa. Demikian pula warga Desa Weduni. Sejak pagi melakukan aktivitas di lahan pertanian yang siap untuk ditanami padi. Memasuki Desa Weduni, sejauh mata memandang, yang tampak adalah hamparan lahan tambak atau lahan pertanian yang menyatu dengan kehidupan mereka. Memang, sebagian besar warga desa di sini hidup dan kehidupannya bergantung pada hasil pertanian dan tambak sebagai penopang kebutuhan ekonomi mereka. Hanya sebagian kecil dari warga desa melakukan aktivitas panen ikan dari lahan tambak yang dikelola selama musim hujan. Dan selanjutnya, memasuki musim kemarau, lahan mereka akan ditanami padi. Yang mengetahui fakta sejarah Desa Weduni, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Menurut penuturannya, sejak puluhan tahun lalu, Sungai Bengawan Jero beserta anak sungainya yang mengalir di desa ini merupakan satu-satunya sarana transportasi. Hanya jalan setapak saja yang dapat dilalui dengan jalan kaki untuk menuju desa. Bagi warga Desa Weduni, kala itu perahu merupakan alat transportasi utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi pada saat musim panen raya ikan, warga Desa Weduni memanfaatkan perahu untuk mengangkut hasil panen mereka. Namun seiring dengan terus meningkatnya pembangunan jalan desa, kini warga jarang lagi memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Hal ini berakibat pada banyaknya tanaman eceng gondok yang tumbuh liar di permukaan sungai. Sungai Bengawan Jero dan anak sungainya yang dulunya bersih dan terawat, kini hampir seluruh permukaannya banyak terlihat tanaman eceng gondok. Tumbuhnya tanaman ini disadari atau tidak menghambat aliran sungai. Dan jika terjadi hujan, air akan meluap ke lahan persawahan ataupun lahan tambak. Guyub Agawe Santoso, Rukun Agawe Karyo. Filosofi Jawa ini bagi warga Desa Weduni diwujudkan dalam kegiatan membersihkan sungai dari hamparan tanaman eceng gondok, dan limbah tanaman ini digunakan untuk sesuatu yang masih dapat dimanfaatkan. Tidak hanya kelompok tani yang tergabung dalam masyarakat yang peduli lingkungan, tetapi mulai dari aparat desa, kepala dusun, dan hampir semua warga Desa Weduni melakukan kerja bakti semacam ini. Semangat dan gotong royong mereka mewarnai kehidupan di Desa Weduni. Onggokan eceng gondok yang dianggap sampah ini kemudian oleh kelompok tani tambak yang ada di Desa Weduni, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan, diolah menjadi pupuk organik. Ide pembuatan pupuk dari eceng gondok ini diprakarsai oleh masyarakat yang peduli lingkungan. Salah satunya adalah Pak Sono. Dalam proses buat pupuk dari eceng gondok ini, ya bahan bakunya termasuk 70% dari eceng gondok, semuanya dari limbah-limbah termasuk ini impolnya gedang. Kedua, dari mengkudu. Ketiga, ada limbah
yang kotoran ternak sapi atau kambing. Baru dicampur jadi satu, yang bahan bakunya itu 11 macam bahan baku dari fermentasi bengok itu, Pak. Nah, itu difermentasi lalu dicampur dengan kotoran ternak. Jadilah pupuk organik ini, eceng gondok. Pembuatan pupuk organik dari eceng gondok sebenarnya sudah dilakukan oleh warga Desa Weduni sejak beberapa tahun lalu. Namun masih dalam skala yang tidak begitu banyak dan belum dikelola dengan sungguh-sungguh. Setelah dicoba pada lahan tambak dan pertanian, penggunaan pupuk organik ini hasilnya sangat membanggakan. Baru pada awal tahun ini, kelompok tani tambak Desa Weduni memproduksi pupuk organik dalam jumlah cukup banyak. Dengan dukungan dan bantuan peralatan, serta sentuhan teknologi dari kelompok masyarakat yang peduli dengan pelestarian lingkungan, warga Desa Weduni kini mampu menghasilkan hingga 70 sak pupuk dalam setiap produksi. Proses pembuatan pupuk ini sebenarnya tidaklah terlalu rumit, hanya dibutuhkan ketelatenan dan kesungguhan dari warga desa untuk mengolahnya. Bahan-bahan berupa limbah pertanian ini digiling menjadi satu sampai menjadi adonan yang siap untuk difermentasi. Proses selanjutnya, limbah pertanian yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam tabung untuk proses fermentasi. Di dalam ruang produksi, sedikitnya terdapat 8 tabung berukuran cukup besar untuk menampung bahan dasar pembuatan pupuk organik. Waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi sekitar 15 hari dalam keadaan tertutup rapat. Agar bisa rutin berproduksi, setiap 3 hari sekali pada tiap-tiap tabung harus ada yang diambil untuk diolah menjadi pupuk. Kegigihan dari warga Desa Weduni ini tampak semangat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang banyak ditemui di desanya. Setiap 3 hari sekali, Pak Sono mengolah limbah pertanian ini untuk dijadikan bahan dasar pembuatan pupuk. Tidak kurang dari 11 macam limbah pertanian sebagai bahan dasar pupuk organik ini, 70% diantaranya dari tanaman eceng gondok. Tak ubahnya seperti orang yang sedang mengaduk semen. Peralatan ini ternyata sangat bermanfaat bagi warga Desa Weduni untuk mengolah limbah pertanian. Dengan peralatan semacam ini, petani lebih mudah dan cepat mengerjakannya. Pupuk organik dari tanaman eceng gondok telah digandrungi oleh warga Desa Weduni, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Banyak petani menggunakan pupuk organik eceng gondok untuk mengawali musim tanam. Disadari atau tidak, leburan tanaman eceng gondok dan limbah pertanian lainnya telah menyatu dalam tanah untuk memberikan kesuburan bagi tanaman bibit-bibit padi yang ditancapkan satu persatu oleh Kartini desa. Kini, eceng gondok memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kehidupan tanaman padi yang harus tumbuh sampai masa panen raya tiba. Pupuk organik ini tidak saja dimanfaatkan untuk kesuburan tanaman, namun warga Desa Weduni lebih banyak memanfaatkan pupuk ini untuk budidaya ikan, khususnya ikan bandeng. Lahan tambak yang sudah ditebar bibit ikan dalam jangka waktu tertentu ditebari pupuk ini. Hasilnya benar-benar luar biasa. Begitu penuturan Pak Komari yang baru pertama kali ini mencoba menggunakan pupuk organik dari eceng gondok di lahan tambak ikan bandeng miliknya. Sebelum menggunakan pupuk ini,
masa pemeliharaan ikan dari bibit sampai panen memerlukan waktu 2-3 bulan. Setelah mencoba menggunakan pupuk organik dari eceng gondok, waktu yang dibutuhkan sampai panen tiba hanya 1 bulan. Ternyata eceng gondok dapat membuat petani desa Weduni tersenyum melihat hasilnya yang menggembirakan ini. Ya inilah Pak, hasil fermentasi yang bahan baku 70% dari eceng gondok Pak. Jadi 11 bahan baku 7%-nya dari eceng gondok saya padukan dengan kompos. Ya ini hasilnya. Sebelum pakai ini ya orang-orang taninya kan bisa cerita sendiri nanti. Tapi setelah pakai ini dalam jangka waktu 1 bulan masuknya ikan itu 1 kilo 12 ekor. Tapi ternyata 1 bulan ini, berarti ini perkiraan 3,5 per kilonya. Berarti 3 kali lipat dalam jangka waktu 1 bulan ini Pak. Pak Kamari, ini Pak Kamari, sampean critakno Pak Kamari. Piye sak durunge sampean gunakno pupuk iki, terus saiki gunakno pupuk iki. Sampean rene Pak Kamari, sampean cerita dhewe. Ya apa sampean sakwise gawe pupuk eceng gondok iki piye? Ya alhamdulillah berhubung kula niki nggunakaken pupuk eceng gondok cak sono niki nggih alhamdulillah ulam kula saged ageng. Terus nggih napa niku nggih mboten lambat, nggih cepat. Nggih ngoten niku ulame. Sepintas kita melihat begitu semangat warga desa dalam membersihkan sungai dari hamparan eceng gondok. Semangat mereka sama dengan ketika mereka sedang panen ikan seperti ini. Bagi warga desa Weduni, tanaman eceng gondok bukan lagi sebagai gulma yang harus dikeluhkan. Tetapi dari inovasi dan tangan-tangan terampil mereka dapat merubah tanaman eceng gondok yang dulunya menjadi masalah, sekarang menjadi berkah. Berkah bagi masyarakat, berkah bagi lingkungannya.